ikut perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud, perang kaum muslimin dengan kaum kafir, ketika itu Rasulullah akan dihujani panah. Jadi orang-orang kafir itu melesatkan panahnya diarahkan kepada Rasulullah SAW. Malah terkena sahabat Rasulullah yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian tak lama dari itu Thalhah pingsan. Abu Bakar As-Siddiq menghitung jumlah panah yang ada dalam tubuh Thalhah ini sebanyak 70 panah yang ada dalam tubuhnya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana rupa atau wujud manusia yang terkena 70 panah yang ada dalam tubuhnya. Sudah tak ada yang mengira kalau Thalhah masih hidup. Pingsan Thalhah. Orang-orang ketika itu mengira bahwa Thalhah telah meninggal dunia. Tetapi ternyata Thalhah bangun, bangkit, masih hidup walaupun 70 panah tercancap dalam tubuhnya. Kala itu Rasulullah berkata kepada para sahabat, kalau seandainya kalian ingin melihat orang yang syahid tetapi masih hidup, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Maka karena inilah Thalhah dijamin akan masuk surga pada Rasulullah SAW. Suatu malam Thalhah bermimpi. Di dalam mimpi Thalhah, ia mempunyai dua orang sahabat, kawan dekat. Sahabat yang pertama meninggalnya karena syahid. Kalau syahid berarti itu berperang kemudian dia meninggal. Sahabat yang kedua meninggalnya karena sakit, berbaring di atas kasur. Kemudian malaikat memasukkan sahabat yang kedua dulu, yang sakit, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Thalhah protes. Ya malaikat, mengapa engkau memasukkan sahabat aku yang kedua yang matinya sakit? Padahal yang syahid ini harusnya lebih dulu masuk ke dalam surga. Protes Thalhah, tak menerima. Harusnya yang syahid dulu, malaikat. Kemudian mimpi ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Bukan amalan-amalan kebaikan kepada Allah, karena amalan yang ia lakukan ketika bulan Ramadan, maka ia lebih dulu dimasukkan ke dalam surga ketimbang orang yang meninggalnya syahid. Maka inilah keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, mari kita pergunakan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan kesempatan, kalau seandainya kita, karena banyak kita lihat di TV, di berita, satu hari menjelang bulan Ramadan ia meninggal dunia. Sayang sekali. Nah, kita yang masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, maka perbaiki, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah. Tarbiyah itu adalah bulan pendidikan. Semuanya pendidikan bagi kita. Bulan Ramadan identik dengan kita saling berbagi kepada sesama, bersedekah kepada tetangga, bersedekah kepada keluarga, bersedekah kepada masjid. Ini bagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu kadang kan ada sesuatu hal yang sehingga dia tak bisa puasa. Tapi ada satu cara walaupun ibu-ibu tak puasa bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Bagaimana caranya? Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa ketika ia berbuka, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi ibu-ibu bisa dapat pahala puasa walaupun tidak berpuasa. Buat bakwan misalnya, buat lontong misalnya, buat mie ayam misalnya, kemudian antarkan ke masjid jadi takjil, dimakan oleh orang yang berpuasa, maka pahala ibu sama dengan orang yang memakan makanan ibu tadi. Kalau seandainya ia malamnya sholat tahajud, kemudian sholat duha, tilawah Al-Quran 5 juz misalnya sehari, ia memakan makanan yang ibu kasih waktu sore hari waktu berbuka, maka pahala hari itu yang ia dapatkan, ibu juga dapatkan. Maka inilah keistimewaan untuk ibu-ibu di bulan Ramadan. Bersedekah kepada masjid misalnya, kita lihat masjid kita sangat indah, sangat nyaman. Berkat siapa masjid ini bisa seperti ini? Ya berkat masyarakat di lingkungan sekitar. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membangun masjid,
maka Allah akan membangunkan istana di surga. Tapi bukan berarti tok membangun satu masjid, tidak. Misalnya kita bersedekah kepada masjid 2 sak semen 50.000, maka itu sudah termasuk membangun masjid. Maka kita akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita tidak punya uang, bagaimana? Untuk makan saja kurang. Tidak perlu dengan uang. Ketika di hari Ahad pagi, hari Minggu pagi, ada yang bergotong royong di masjid, kita bisa bersedekah dengan tenaga. Itu juga sudah termasuk kita membangun masjid. Kami uang tak punya, tenaga lagi sakit, bagaimana caranya? Bisa, bagaimana? Kita mendoakan orang-orang yang sedang bergotong royong, atau kita memberikan sedikit makanan, air putih jadilah kepada orang yang bergotong royong. Maka itu juga sudah termasuk membangun masjid.